orang yang baik di mata Allah, yaitu ihsan ya. Setelah orang itu Islam, mantap kepada Allah, beriman, itu ada lagi yang tinggi, ihsan. Dia punya ihsan. Udah stabil gitu keimanannya, lebih banyak naiknya ketimbang turunnya. Itu dia setiap menyembah Allah, nggak harus sholat, semua menyembah Allah. Apa aja dia anggap menyembah Allah, mengabdi kepada Allah. Nah, kata, itu setiap semua amalnya, dia mempunyai mengingat bahwasanya ini seakan-akan kita melihat Allah. Jika ente beribadah apapun, membaca Quran, khususnya sholat ya, seakan-akan kita melihat Allah. Kan nggak mungkin kayak kita, apalagi ya, anta budullah ka'annaka tarah, seakan-akan engkau melihat Allah. Wa in lam takun tara, karena itu nggak bisa, kata Nabi Muhammad SAW, bisa pakai mata. Kalau Rasulullah kan melihat Allah terus ya, dari pakai hati ya, bukan mata. Tapi waktu Isra Mi'raj pakai mata kepala. Nah, kata karena kita nggak bisa, kata Rasulullah meringankan, wa in lam takun tara, kalau ente nggak bisa melihat Allah, ente harus punya feeling, pemahaman, pengingatan bahwa Allah nggak pernah berhenti melihat kita. Semuanya ibadah. Nah, kata aslinya seperti itu. Yaitu orang semuanya kalau sudah paham itu baru jadi manusia, baru jadi hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau orang yang lepas ya, lepas dari kontrol yang Allah turunkan, yaitu Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW, atau syariat Nabi Muhammad yang disyariatkan Nabi Muhammad SAW, lepas kontrol, itu nggak beda dengan syaitan. Paham nggak? Orang-orang seperti itu dilihat aja udah bikin sumpah. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Dilihat itu bikin nggak enak hati, was-was. Orang yang seperti itu yang sudah lepas kontrol. Yuwaswisu fi sudurin nas. Orang kufar, orang yang nggak percaya dengan Allah, yang lupa dengan Allah, nggak pernah sujud sama Allah, sama seperti setan. Paham? Yuwaswisu fi sudurin nas. Paham? Nah, kalau ente sama sekali melihat mereka itu nggak merasa was-was, berarti ente nyaris seperti mereka, bahaya, ya kan? Kita lihat setan nggak merasa apa-apa kan? Setan itu kan dua kan, kata Allah Ta'ala, minal jinnati wan nas, dari golongan manusia dan dari golongan jin dan manusia. Berarti lebih banyak jin. Allah menyebutkan jinnya yang pertama, minal jinnah, berarti lebih banyak setan dari golongan jin, wan nas, dan manusia. Jadi kita berusaha. Nah, kalau sudah berusaha, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala membebaskan kita dari sifat-sifat syaitaniyah. Turunnya nggak jadi manusia dulu, nggak kayak manusia dulu, masih kayak hewan. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, an'am, kayak hewan gitu. Pingin makan, tapi ya sholat, ingat Allah. Pingin tidur. Nggak ada penahanan, nggak ada yang ditahan di dalam hidupnya. Atau bahasanya itu nggak ada mujahadah, ya, nggak pernah puasa sunnah tapi puasa wajib ya. Pingin makan aja, nggak pernah nahan keinginannya dia. Itu masih manusia yang bersifat seperti hewan yang mengikuti hawa nafsunya. Kata Imam Haddad ya, seorang yang ahli Al-Quran, Imam Haddad itu dia menafsirkan Al-Quran, nanya langsung dengan Nabi Muhammad SAW. Paling paham itu di zamannya Imam Haddad ya. Itu katanya, wa'lam, ketahuilah wahai umat manusia, annaka lan tasutu wa lan tara turkur rasyadi idza taba'ta hawaka. Innaka lan tasut, ente enggak bakalan bahagia. Wa lan tara turkur rasyadi idza taba'ta hawaka. Dan ente nggak bakalan melihat jalan yang benar, jalan yang diridhai Allah, jalan yang lurus, jalan yang mendidik, jika engkau selalu tidak berhenti mengikuti hawa nafsu. Kata. Nah, kalau kita sudah mulai sedikit demi sedikit ya menahan hawa nafsu kita, baru kita dijadikan manusia di mata Allah. Jadi masih banyak manusia wujudnya tapi wataknya kayak hewan, yang lebih serem lagi kayak setan. Jadi manusia dulu,
setelah jadi manusia baru Allah Ta'ala menggolongkan kita dari hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang dia bisa menahan nafsunya dari amarah, nafsu amarah ya, yang selalu nurutin ya, yang buruk, bisu, yang selalu nurutin yang buruk-buruk, yaitu nafsu amarah, sampai jadi nafsul mutmainnah, lawamah terus mutmainnah, baru Allah Ta'ala menggolongkan orang itu ke dalam hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai yang mempunyai nafsul mutmainnah. Itu lewatnya tadi itu tadi. Ya, lewatnya panjang gitu. Semoga dipermudah kita ya untuk bisa mendapatkan predikat mempunyai nafsul mutmainnah, radhiyah, mardhiyah ya. Kata Allah Ta'ala, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radhiyatan mardhiyah. Pulang kepada Tuhan kamu dalam keadaan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa mardhiyah ya. Nah, semuanya Allah Subhanahu wa taala sudah ngunci bahwa ente sudah disenengin sama Allah Ta'ala. Ya kata radhiyatan mardhiyah fadkhuli fi ibadi, baru ente digolongkan hambanya Allah itu setelah lewatin nafsu-nafsu tadi. Baru Allah mempersilahkan masuk surga, wadkhuli jannati, wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, masuklah dalam golongan hamba-hambaku, masuklah surga. Maka masuklah surgaku. Nah, kalau dia sudah menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala di dunia, ya di dunianya dia sudah seperti surga. Paham nggak ente? Seperti itu. Maksudnya seperti surga itu, dia diberi kenikmatan ketika menghamba kepada Allah, ketika dia beribadah kepada Allah. Alladzina an'amta alaihim. Mereka adalah yang diberi nikmat ketika beribadah kepada Allah. Orang-orang yang menembus tadi itu, dia mujahadah terus dari nafsu syaitaniyah, hayawaniyah, terus turun sampai nafsul amarah lawamah sampai mutmainnah ya, seperti itu. Perlu mujahadah, minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini semua ya nggak bisa didapatkan tiba-tiba, didapatkan lewat tidur, didapatkan lewat TV, nggak bisa. Lewat istiqamah di dalam menuntut ilmu Allah dan syariat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Harus, makanya Rasulullah SAW bilang jangan berhenti menuntut ilmu, itu kan sebabnya setan juga nggak berhenti menggoda umat manusia. Makanya kita disuruh terus, jangan berhenti, dari mulai bisa belajar sampai mati. Utlubul ilm minal mahdi ilal lahdi, ya kan? Faridah lagi hukumnya wajib bagi setiap orang yang beriman, ya, setiap orang, faridatun ala kulli muslim, ya kan? Di hadis lain ala kulli muslimin wa muslimah.